5 alat AI ini menghemat puluhan ribu dolar per bulan untuk biaya perangkat lunak dan gaji karyawan. Hari ini, aku akan membagikannya. Semua alat ini aku gunakan dalam bisnis dan sangat membantu aku. Jika kamu menjalankan bisnis, alat ini bakal berdampak besar pada cara kamu mengembangkan bisnis. Serius deh, jika pakai tumpukan teknologi ini, produktivitas bisa naik 10 hingga 50 kali lipat. Dan kamu pasti ingin menonton seluruh videonya, karena setiap alat yang aku bahas itu punya kegunaannya sendiri. Dan kita akan bahas semua cara kreatif kalian bisa menggunakan alat ini dalam bisnis. Jadi, alat pertama adalah Cloud Code, alat yang sangat penting bagi setiap pemilik bisnis saat ini. Ini mungkin salah satu hal terpenting untuk diterapkan pada bisnis kamu. Cloud Code merupakan agen coding AI dari Anthropic. Intinya, ia ada di terminal kamu dan bisa segalanya. Bukan cuma coding, ia bisa tulis, debug, dan rilis seluruh proyek dalam hitungan menit. Lalu setelah Cloud Code, ada Cloud Cowork. Ini adalah cara yang lebih simple untuk memakai Cloud Code. Tapi, jika kamu lebih teknis, aku sarankan gunakan Cloud Code di VS Code, Anti-Gravity, atau terminal. Hal yang paling luar biasa adalah Claude merupakan agen AI. Layaknya manusia, jelaskan keinginan kamu dalam bahasa sehari-hari yang sederhana dan ia akan merencanakan seluruh implementasinya. Ia akan menulis ke berbagai file berbeda. Dia bisa mengakses desktop kamu dan benar-benar bisa mengelola file. Ini jauh melampaui ChatGPT. Ia juga punya kesadaran multi-file yang mungkin berubah tergantung kapan kamu menonton ini. Tapi saat ini tren AI terpopuler dan pendiri seperti aku menghabiskan waktu mempelajari Cloud Code untuk diterapkan ke dalam bisnis kami. Saran aku, tonton tutorial YouTube tentang Cloud Code selama 1-2 hari. Unduh Anti-Gravity atau VS Code. Daftarlah untuk paket Pro, setidaknya untuk Cloud Code atau salah satu yang lebih mahal. Lalu jalanin beberapa agen AI untuk bagian bisnis kamu yang berbeda sekaligus. Kalian bisa bikin berbagai skill dan agen pakai file.md. Nggak mau terlalu teknis di video ini, tapi apa yang bisa kalian lakuin pakai Cloud Code itu gila banget. Contohnya, cloning seluruh website cuma dalam beberapa menit. Dia akan menuliskan codingnya, beritahu perubahan yang diinginkan, dia akan memprosesnya, buat skrip khusus penarik data CRM, buat laporan mingguan, lalu email ke tim. Buatlah alat yang menghadap pelanggan, misalnya kalkulator penawaran, widget pemesanan, dashboard. Dulu semua ini harus bayar orang, tapi sekarang kalian bisa bikin sendiri tanpa pengalaman coding. Saya pun nol skill coding, tapi bisa bikin hal keren pakai Cloud Code. Kalau kalian nggak paham teknis, pakai aplikasi Cloud aja. Di dalamnya ada Cloud Code, Cowork, dan Cloud biasa. Jika ingin menjalankan beberapa instansi sekaligus, gunakan Anti-Gravity atau VS Code, lalu jalankan Cloud Code di dalamnya. Buat berkas cloud.md untuk konteks permanen tentang bisnis, branding, dan SOP kamu, lalu gunakan dalam bisnis kamu. Cloud Code mungkin yang paling tren di daftar ini, tapi alat-alat berikutnya yang akan aku bahas sama mengesankannya. Alat kedua adalah Go High Level, platform tempat aku menjalankan semua bisnis. Dan sejujurnya, alat ini sangat hebat. Anggap saja sebagai sistem operasi bisnis berbasis kecerdasan buatan atau CRM yang kamu gunakan. Ada banyak alat yang digantikan. Jadi, aku hemat banyak uang dengan langganan High Level. Ada paket mulai $100 hingga $300 sebulan. Aku menjalankan semua agensi serta berbagai bisnis media bernilai jutaan dolar milik aku di High Level. High Level sendiri merupakan solusi CRM serba ada, pembuat corong, dan juga sebuah platform pemasaran yang sangat lengkap untuk bisnis kamu. Tahun lalu, mereka sebenarnya merilis banyak fitur AI keren yang bikin platform ini wajib dimiliki pemilik bisnis. Contohnya AI Employee, yaitu rangkaian alat AI yang saling bekerja sama di dalam platform. Ada kecerdasan buatan suara, percakapan, alur kerja, konten, corong, dan juga ulasan. Tiap fitur ini punya fungsi terpisah. Contohnya, AI suara bertindak sebagai resepsionis pintar yang menjawab telepon 24/7 saat kamu tidak bekerja. Ia menyaring prospek, mencatat detail penelpon, menjadwalkan janji temu, serta mengirim pesan tindak lanjut secara otomatis. Aku akan memintanya membalas setelah jam kerja. Jadi saat tidak ada orang, ia akan menjawabnya. Kamu dapat atur suara dan naskahnya sepenuhnya agar terdengar seperti merek kamu. Aku nggak akan bahas semua, tapi contohnya Conversation AI. Ini seperti agen chat AI yang menurut
menurut aku harus dimiliki tiap pemilik bisnis. Kalian bisa pasang ini di SMS, website, DM Instagram, dan Facebook Messenger. Sering aku pakai dan bisa mengobrol dengan calon klien atau pembeli, dikasaring prospek, jadwalkan janji temu di chat, dan ini pilihan tepat bagi aku. Banyak alat AI keren untuk konten, jadi jika ingin membuat postingan medsos, email, naskah iklan, atau blog, semua bisa dilakukan. Kalau kamu mau bikin website atau funnel pakai high level, ada fitur AI buat itu. Sebelum aku lupa, Reviews AI bisa balas otomatis setiap ulasan Google pakai gaya bahasa brand kamu. Aku nggak mau terlalu detail di video ini, tapi aku punya banyak tutorial high level di channelku yang bisa kamu cek. Untuk pemilik bisnis yang butuh CRM solid dan banyak fungsi dalam satu platform sebagai sistem operasi bisnis, aku sangat merekomendasikannya. Daftar high level pakai tautan di bawah, dan aku akan berikan cuplikan aku. Dapatkan semua template dan alur kerja bisnis aku gratis. Semua yang mencoba high level pasti langsung suka. Oke, jadi alat AI ketiga yang aku pakai di bisnisku ini sebenarnya bukan alat AI tradisional, tapi lebih ke alat email marketing yang punya banyak fitur AI. Jadi kalau kalian belum tahu, email marketing itu ibaratnya dinosaurus. Memang jadul, tapi performanya masih luar biasa bagus. Dan jika email bukan bagian besar dari bisnis kamu, aku rasa kamu melewatkan banyak sekali pendapatan. Intinya, aku pakai Omnisend untuk kirim berbagai kampanye email di bisnis aku, sehingga kami bisa mempertahankan lebih banyak klien. Kami bisa menemukan klien baru dari prospek yang mengisi formulir. Dan intinya, ya kami bisa menghasilkan jauh lebih banyak uang untuk bisnis ini. Mereka memiliki rangkaian AI besar yang membantu otomatisasi konten, penargetan, dan personalisasi. Aku selalu bilang, email otomatis mendorong 37% penjualan email, walau volumenya hanya 2%. Jadi, meski ini sangat membosanin, tingkat pengembalian investasi dari email itu luar biasa. Nah, Omnisend itu punya paket gratis, kalian bisa cek linknya di bawah. Tapi aku sarankan beralih ke paket berbayar nanti, karena fiturnya lebih lengkap, lebih banyak kontak, dan kirim email bulanan. Salah satu hal favorit aku di Omnisend adalah kecerdasan buatan surelnya. Jadi, alat ini bisa membuat email bermerek yang lengkap. Maksud aku, dari subjek, teks plat tinjau, isi teks, semuanya berdasarkan tujuan kampanye kamu. Ia juga bisa menganalisis situs web kamu agar tahu gaya merek, font, warna, dan semuanya. Aku biasanya memakai kecerdasan buatan email untuk menyusun draft kampanye. Lalu aku butuh 5 menit untuk mengeditnya, bukan berjam-jam menulis manual. Bagi kamu yang lebih teknis soal email, pembuat segmen kecerdasan buatan mereka tuh gila. Misalnya, deskripsikan audiens dalam bahasa Inggris sederhana, seperti pembeli jeans tanpa kaus kaki dalam sebulan terakhir, atau pelanggan yang tak buka email dalam 3 bulan. Lalu, kecerdasan buatannya akan menerjemahkan ini menjadi kriteria penargetan yang presisi dan membuat segmen tersebut untuk kamu. Lalu, ia bisa mengirim penawaran tertarget ke segmen spesifik yang mungkin tidak terpikirkan oleh kamu. Dan ini bisa menangkap banyak sekali pendapatan yang mungkin akan terlewatkan. Mereka juga punya pembuat formulir kecerdasan buatan, jadi jika ingin mengumpulkan prospek dengan formulir, kecerdasan buatan mereka bisa mendesainnya dengan sangat baik. Mereka juga punya banyak sekali template yang sangat bagus. Dan kecerdasan buatan ini juga bisa melakukan uji optimasi, sehingga meningkatkan tingkat pengiriman secara signifikan melalui uji variasi tampilan otomatis. Saran aku, jika belum punya platform email bisnis, coba lihat Omnisend. Mereka punya versi gratis untuk dicoba sendiri, tapi intinya kamu harus mengirim lebih banyak email dan pesan teks kan? Omnisend bisa melakukan keduanya. Aturan umumnya, makin banyak email dan pesan yang kamu kirim, makin banyak uang yang kamu hasilkan. Kalau kamu pakai AI buat optimasi semua itu, ROI bisnismu bakal gede banget. Aku punya tutorial detail Omnisend di channelku. Nanti aku link di bawah. Oke, alat berikutnya adalah OpenClaw. Dan OpenClaw ini sedikit mirip dengan Cloud Code. Kalau kamu ikuti AI, ini jadi sangat populer. Intinya, aku menganggapnya agen AI 24/7. Aku tahu pengusaha yang membangun sistem OpenClaw kompleks untuk menjalankan seperti departemen pemasaran atau SDM mereka. Hebatnya, alat ini sepenuhnya gratis. Jadi, ini sumber terbuka kan? Ini agen AI sumber terbuka yang berjalan di server atau komputer kamu sendiri dan terhubung ke file kamu, terhubung ke aplikasi pesan kamu. Dan ini benar-benar bukan seperti sekedar chatbot. Ini pada dasarnya agen otonom yang benar-benar bisa melakukan tugas. Jadi, ia bisa menjelajah web, mengelola file kamu, menjalankan skrip, mengontrol browser, mengirim pesan, otomatiskan berbagai alur kerja menggunakan OpenClaw. Cukup hubungkan ke platform perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, atau Slack. Ini asisten AI pribadi aku. Aku kirim pesan ke rekan kerja, tapi bukannya cuma kasih tahu, dia langsung buat. Nah, cara aku jalankan OpenClaw adalah dengan hosting di VPS. Menurutku, ini cara terbaiknya. Banyak orang lain biasanya beli Mac mini atau komputer terpisah dan menjalankan OpenClaw di situ
itu. VPS jauh lebih baik, makanya aku pakai VPS buat jalanin OpenCloud. Ini aktif 24/7 dan jauh lebih hemat. Cek link Hostinger di bawah. Itu adalah VPS yang aku gunakan. Saran aku, gunakan KVM 2 atau KVM 4. Harganya terjangkau dan pengaturan OpenCloud sangat mudah. Ada template Docker satu klik khusus OpenCloud dan hanya butuh 5 menit untuk deploy. Jadi, pasanglah ini di komputer terpisah atau VPS demi keamanan. Aku tidak menyarankan kamu mencampurnya dengan komputer pribadi atau hal semacam itu. Bisa jadi agak berantakan. Nah, ada sistem keahlian di dalam OpenCloud yang sangat mirip dengan Cloud Code, dan ini pada dasarnya adalah plugin yang memberi OpenCloud kemampuan baru. Misalnya, ia bisa mengelola email, atur kalender, riset web, membantu pengodean, hingga analisis data. Ini sangat mirip dengan memiliki seseorang di depan komputer dengan akses akun dan file kamu, dan kamu tinggal memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Contohnya, katakan saja, cek harga pesaing tiap Senin dan kabari jika ada perubahan. Ia akan otomatis menjadwalkan tugas ini dan mengirim laporan. Aku biasanya menggunakannya untuk ringkasan pagi. OpenCloud akan memeriksa kalender serta email, lalu mengirim ringkasannya ke Telegram. Jika butuh bantuan menyiapkan OpenCloud, aku punya video lengkap panduannya. Linknya ada di deskripsi bawah ya. Intinya, alat ini keren sekali. Saran aku, gunakan VPS untuk menjalankannya, bukan PC fisik. Link Hostinger ada di bawah. Aku saranin pakai Hostinger VPS untuk OpenCloud kamu setelah membandingkan banyak VPS. Harganya sangat terjangkau. Jika kalian pakai tautan aku di bawah dan kode Charlie Cheng, kalian dapat diskon tambahan 10% agar lebih hemat uang. Apapun yang bisa dilakukan di Cloud Code bisa juga dilakukan di OpenCloud. Jadi ya, ini alternatif jika kalian tidak ingin memakai cloud. Mulai sekarang, pakai agen AI ini untuk mengelola berbagai hal dalam bisnis kalian. Bukan cuma rencana, tapi juga eksekusi. Karena ini benar-benar akan melipat gandakan hasil kerja kalian dan tim kalian saat ini. Dan aku tahu ada proses belajar yang sulit untuk agen AI, OpenCloud, Cloud Code, tapi meluangkan waktu sekarang sangatlah penting bagi kalian. Dan aku harap video ini setidaknya bisa membuat beberapa dari kalian merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi, alat terakhir yang kita bahas adalah platform AI apapun seperti ChatGPT, Cloud biasa, Perplexity, Gemini, apapun yang ingin kalian pakai. Semua orang tahu alat-alat ini, dan sebagian besar dari kalian mungkin udah memakainya, tapi kalian harus memakainya setiap saat. Misalnya, aku menganggap ChatGPT dan Cloud sebagai asisten AI aku, sebagai mentor, tempat bertukar ide, membantu perencanaan, dan memberi banyak wawasan yang sangat bagus. Ini semua asisten AI serbaguna, tapi bagi kebanyakan orang, saat aku melihat cara mereka memakainya, mereka cuma memakai 10% dari kemampuannya. Dan daripada sekedar bertanya, aku suka memakainya sebagai mitra berpikir strategis. Seperti kata aku, mentor serba tahu yang bisa cek data instan. Contohnya, satu cara ChatGPT membantu aku tahun ini adalah aku merinci seluruh bisnis aku dan bertanya bagaimana cara monetisasi lebih baik. Ia memberi aku beberapa ide yang sangat bagus tentang cara monetisasi kanal aku, cara menyusun agen perekrutan luar negeri aku, dan mengoptimalkan sejalannya. Ini benar-benar sangat cerdas, dan ya, ini seperti punya teman yang bisa membantu mengarahkan perusahaan kalian ke arah yang benar. Selain itu, aku pakai bukan untuk bisnis, tapi untuk pajak terkait bisnis aku. Aku unggah semua rekening koran, info pendapatan, laporan laba rugi, dan minta ChatGPT menganalisisnya lalu buat laporan. Banyak wawasan soal kebocoran uang dan bagian yang bisa diperbaiki. Ini juga bantu pembukuan aku. Kalian penonton video ini perlu pakai ChatGPT, Claude, atau Gemini sebagai mitra berpikir kalian. Gunakan itu sebagai mentor yang saran-sarannya benar-benar kalian ikuti. Aku juga memakainya untuk membantu membuat perintah yang aku masukkan ke alat AI lainnya. Misalnya, baru-baru ini aku memakai platform Hostinger Horizons untuk membuat aplikasi web, dan aku ingin membuat kalkulator hipotek. Jadi, alih-alih cuma menulis perintah sederhana, aku meminta ChatGPT membuat perintah yang sangat mendetail tentang semua fitur yang aku inginkan. Cukup salin tempel perintah itu ke Horizons, dan ia membuat aplikasi hebat. Aku tidak akan bicara banyak soal ChatGPT, Cloud, dan sejenisnya. Ingat, kamu bisa memakainya buat apapun, dan frekuensi pemakaiannya bisa sangat tinggi, mungkin lebih baik dari kebanyakan orang. Tapi aku sarankan kamu mencobanya. Biarin terbuka di desktop kamu setiap saat, dan selalu gunain itu.
Yakinlah, pakai alat AI seperti di video ini, kamu bisa berbisnis lebih efisien, lebih menguntungkan, dengan sedikit kerja. Demi gaya hidup lebih baik, kamu pun bisa membuat semua anggota tim lebih produktif jika menyuruh mereka belajar alat AI ini. Karena tetap butuh orang untuk menjalankan alat ini secara langsung. Jika tim kamu mampu, ajarkan mereka alat ini. Kamu akan melihat efek jaringan yang besar. Inilah 5 alat AI penting yang wajib digunakan setiap pemilik bisnis. Dengan alat tadi, bisnis kamu akan efisien dan unggul di pemasaran, CRM tepat, serta beragam fitur karyawan AI. Akan ada agen AI yang melakukan banyak tugas. Aku tahu belajar AI terasa berat karena banyak hal yang harus dipelajari, tapi berdasarkan pengalaman aku, ini sangat menguntungkan bisnis. Jadi, sebaiknya kamu prioritaskan AI sekarang. Tautan ke semua alat berbeda yang kita bahas di video ini akan ada di bawah dalam deskripsi. Aku pribadi memakai semua alat ini. Makanya, aku rekomendasikan. Beberapa mungkin link afiliasi, dan aku dapat komisi jika kamu memakainya. Jangan lupa sukai video ini jika bermanfaat dan subscribe channel ini. Aku membahas kewirausahaan, keuangan, serta tutorial untuk membantu kamu meraih kesuksesan finansial. Terima kasih atas waktu kamu dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!